Pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak. Hari ini ya, kita akan belajar mengenai matematika. Pembelajaran hari ini kita masuk pada tema baru ya anak-anak ya, yaitu tema 8 mengenai pengumpulan dan penyajian data ya. KD kali ini adalah yaitu KD 3.7 dan 4.7 ya. Tujuan pembelajarannya adalah memahami tentang data, memahami tentang metode pengumpulan data ya anak-anak ya. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Di sini silakan anak-anak buka bukunya, buku cetak tematik ya, matematika ya, buku cetaknya. Di situ ada, ini adalah bagian dari buku cetaknya, buka pada bab 5 ya anak-anak ya. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Kalau di sini kita lihat ada anak-anak mengumpulkan data mengenai tinggi badan dan berat badan ya. Ada gambar di sini ya, gambar di sini. Di sini ada nih. Ini tinggi badan, ini berat badan ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini yaitu ayo amati. Nah, di sini ini ada kartu KMS, kartu menuju sehat ya. Nah, yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara tes ya. Tes ini tes tertulis ya, yang biasa anak-anak lakukan, misalnya pengumpulan data dari ulangan atau penilaian harian matematika dari 35 anak dalam satu kelas. Berapakah rata-rata anak mendapatkan nilai bagus atau di atas KKM, berapa anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM ya. Di sini bisa di sini. Nah, ini ada informasi perkembangan belajar siswa dilihat dari nilai ulangan. Biasanya Bapak Ibu guru melakukan tes atau ulangan. Hasil ulangan diperoleh data perkembangan belajar siswa ya. Berikut contoh data nilai ulangan PPKN diperoleh siswa kelas 5 SD Nusantara 01 ya. Di sini ada nilai-nilainya ya. Semuanya nilai dari nilai 80, 60 dari jumlah seluruhnya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. Berarti 6 dikali 5 berarti ada 30 siswa ya. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 berarti 30 siswa ya. Ini pengumpulan nilainya ya dari 30 siswa ya. Ditulis di situ. Nah, ini yang pertama adalah tes, yang kedua adalah bertanya langsung ya. Di sini ada daftar pertanyaan, misalnya di sini kamu pengen anak-anak pengen mengumpulkan data tentang apa, misalnya di sini daftar pertanyaan, anak-anak bisa menanyakan dalam satu kelas ya. Misalnya, apakah buah yang kamu sukai? Misalnya si Edo menjawab buah apel. Apakah buah kamu yang tidak kamu sukai adalah pisang? Nah, dari sini bisa dikumpulkan data dari semua siswa dalam satu kelas bahwa rata-rata buah yang disukai dan buah tidak disukai ya. Ini mengenai bertanya secara langsung ya. Yang ketiga adalah mengisi isian singkat. Ini seperti angket anak-anak, seperti angket ya. Di sini ada namanya pengumpulan data lembar isian. Yang pertama adalah nama, alamat, tinggi badan dan berat badan serta golongan darah. Di sini ada data yang ingin dikumpulkan. Ya. Misalnya anak nanti mengumpulkan mengenai makanan yang disukai dan tidak disukai, bisa mengenai isian singkat, ya, bisa juga, ya. Terus selanjutnya, ya. Nah, yang keempat adalah pencatatan langsung. Nah, kita anak-anak mengukur tinggi badan dalam satu kelas. Misalnya Pak Thomas tinggi badannya misalnya 160, langsung dicatat. Berat badannya berapa? 55 kg. Nah, itu langsung dicatat. Jadi, ada yang mengukur dan ada yang mencatat. Seperti gambarnya ini. Nih, langsung dicatat langsung. Ya, pencatatan langsung. Nah, jadi jenis-jenis pengumpulan data ada berapa tadi anak-anak? Ada 4. Yang pertama apa? Tes. Yang kedua adalah bertanya langsung. Dan yang ketiga adalah isian singkat atau menggunakan kuesioner atau angket. Yang keempat adalah pencatatan langsung. Nah, ini ada datanya di sini. Nah, ini menggunakan pencatatan langsung ya. Nah, inilah namanya pengumpulan dan penyajian data ya. Nah, pengumpulan dan penyajian data ada 4 cara tadi ya. Ingat ya, ada 4 cara. Nah, harus diingat ya. Yang pertama apa tadi? Tes. Yang kedua apa? Bertanya langsung. Yang ketiga apa? Isian singkat. Yang keempat apa? Tentang pencatatan langsung ya.
Nah, ada 4 jenis ya. Nah, pada pembelajaran hari ini Pak hanya menyajikan ya, kita hanya baru pengenalan mengenai penyajian dan pengumpulan data ya. Nah, data itu banyak sekali nak. Tinggi badan, berat badan, makanan kesukaan, game kesukaan, misalnya toko favorit, toko idola dan sebagainya. Tergantung data yang anak-anak pengen kumpulkan apa. Ya. Nah, itu tadi adalah mengenai pengumpulan data, ada 4 jenis ya. Nah, sekarang kita masuk kepada, di sini ada uji kompetensi nak. Nah, ada uji kompetensi ya. Nah, kalau tadi anak-anak diminta untuk mengumpulkan data, di sini sudah ada datanya sudah tersaji ya. Nah, kita latihannya hanya di nomor 1 dan nomor 2 saja. Ya. Nah, yang pertama adalah di sini ada datanya. Anak-anak tinggal menyebutkan di sini. Yang pertama adalah tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Nah, dari data di sini, anak-anak tinggal lihat nilai paling kecil berapa sih? Nilai paling tinggi berapa sih? Tulis. Berapa siswa yang mendapat nilai 70? Ada berapa anak? Dihitung. Ya, dari data itu. Dan sampai dengan nilai sampai D, ya. Nah, sekarang juga sama seperti nomor 2, datanya sama, ya. Mengenai berat badan. Kalau tadi nomor 1 mengenai nilai ulangan, yang kedua adalah mengenai berat badan. Ya. Yang pertama adalah A. Tinggal dilihat datanya, ya. Nah, anak-anak tuliskan saja ya, menuliskan pertanyaannya, datanya tidak usah ditulis ya. Cukup menuliskan pertanyaan di A, B, C, D. Untuk nomor 1 dan nomor 2 A, B, C, D dan jawabannya ya. Silakan anak-anak tuliskan di buku tulis ya. Kemudian nanti jawabannya dikirimkan melalui WA. Ya anak-anak ya. Jika ada yang kurang jelas silakan bertanya. Ya anak-anak ya. Nah, di sini ada petunjuknya latihan anak-anak mengerjakan latihan di buku cetak matematika halaman 207 nomor 1 dan 2. Anak-anak mengerjakan pada buku tulis yang kemudian dikirim melalui WA ya. Nah, selamat mengerjakan anak-anak dan ingat salam sehat ya. Sampai jumpa.